Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti wacana kewenangan perampasan aset yang dikelola oleh satu institusi. Hinca mengingatkan potensi persoalan jika lembaga yang mengelola aset sekaligus bertindak sebagai pengawas, terlebih aset rampasan yang bersifat hidup membutuhkan biaya dan pengelolaan yang tepat agar tetap bernilai. Ia mengingatkan tanpa tata kelola yang baik, aset rampasan justru beresiko kehilangan nilai dan berujung menjadi ampas. Hal tersebut disampaikan Hinca dalam rapat dengar pendapat umum terkait RUU Perampasan Aset di Gedung DPR Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026. Saya buat pertanyaannya begini, siapakah yang kita akan beri hak dan kewajiban mengelola aset negara hasil kejahatan itu? Pertanyaan sederhana itu akan mengangkut kepada power, kepada siapa power ini harus diberikan gitu. Nanti mohon tanggapannya nanti. Ini tentu kita akan belajar dari banyak hal. Tadi terima kasih Prof. Yesikel untuk memulai mengangkat satu pikiran saya beberapa waktu lalu yang kita sebut, kalau ini pertanyaannya, apakah boleh kita kasih ke pikirannya yang dilepas oleh Presiden Prabowo sejak awal, namanya Badan Penerimaan Negara. Atau ke Badan Eksekusi Negara. Yang kalau soal eksekusi ini, mungkin nanti Prof bisa konfirmasi juga Bang Firman ini yang paling paham ini. Kalau kita buka situs perkusinya Mahkamah Agung di permohonan eksekusi, itu ada 36.184. Ada 21.926 itu permohonan eksekusi putusan. 14.258 permohonan eksekusi hak tanggungan. 4.415 perkara belum dieksekusi secara nasional. Mungkin nanti ada datanya, kalau dari Prof bisa tambahkan. Jangan-jangan ini juga triliunan ini. Jangan-jangan gitu ya. Dan kita bicara ini tentu tentang aset negara. Nah, karena itu izinkan saya memberi pertanyaan sekaligus pendalaman, nanti bisa dijawab. Kalau tidak sempat di sini mungkin nanti tertulis. Kalau kita ingat-ingat, Presiden Prabowo saat memulai pemerintahannya sudah menyusun rancangan besar bernegara yang disebut dan kemudian sangat terkenal sampai hari ini, namanya Astacita. Nah, rencana membentuk Badan Penerimaan Negara itu ternyata sudah ada di situ. Dan bahkan sudah dimasukkan dalam RPJMN 2025-2029. Jadi dari rancangan besar Astacita turun ke RPJMN, turun ke program hasil terbaik cepat, quick wins, bahkan turunlah itu yang disebut di quick win itu butir ke-8, yang disebut mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%. Saya lagi pikir-pikir, karena yang kita omongin kan aset nih, ujung-ujungnya kan dapur keuangan negara ini, ke sana mau kita arahkan. Nah, jadi saya ikutin ini sejak kampanye juga disampaikan, dan pengamatan saya belum banyak orang yang bicara ini. Mungkin Profesor Yesikel saja satu dari antara yang sedikit itu. Jadi terima kasih. Dan tadi sudah mulai diangkat gitu sejak tahun 2024. Nah, dalam tulisan-tulisan Prof Yesikel saya coba baca gagasannya. Dan kalau kita tarik ke kerangka perbandingan di dunia internasional, lebih banyak disebut dengan Semi Autonomous Revenue Authority atau SARA. Gitu. Kalau dibaca panjang nanti nggak enak ini. SARA, SARA. Bentuk lembaga pemungut yang dikeluarkan dari struktur kementerian dan diberi keleluasan mengatur pegawainya sendiri, menentukan gajinya sendiri, dan menyusun cara kerja sendiri. Kemarin kami diskusi. Contoh di Inggris, tumbang hanya 5 tahun dibubarin. Contoh di Kolombia, nggak nyampe setahun dibubarin. Dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaan ketua tadi tentang siapa pengelola dan bagaimana kita ngatasi itu, yang harus hati-hati nih. Jangan-jangan pindah ke tangan yang kita kasih ini, itu masalahnya. Jadi abuse of power-nya.